waktu tahun 90 itu awal karir gue secara profesional. Jadi waktu itu sempat bikin album judulnya Satu Macam Saja. Jadi waktu itu saya tuh lady rocker. Lady rocker nih gini dulu. Wah, pokoknya pakai celana macan. Terus pakai yang ini. Terus kalau nyanyi begini-begini, cincinnya banyak. Lu dapet inspirasi dari mana? Enggak, kalau dulu kan emang trennya kan kalau rocker kan gitu kan. Kalau rocker tuh kan celana kulit, rambutnya disasak, wah gitu. Terus ya nyanyi lagunya sih lagu-lagu sebenarnya ngepop, cuman kan rancu kan. Yang modal serak dikit orang bilang rock gitu kan. Zamannya dulu. Nicky Astria, Nika Ardila gitu. Terus karena nama asli gue Opi Andaresta kan. Wah, nggak asik nih. Nggak hoki nih. Ganti kan. Nicky Astria, Nika Ardila. Kan 5 kan. Akhirnya jadi Ovi Ariesta. Yang ganti dulu Barce van Houten. Jadi waktu pertama kali awal karir itu gue dibantu sama Om Barce van Houten. Thank you Om Barce. Gitu. Itu terus nggak, dulu tuh lu emang baru tahun 90 aja apa sebelum-sebelumnya gitu? Sebelum-sebelumnya emang udah pengen banget jadi penyanyi apa? Cuman sebelum-sebelumnya rata-rata pasti step-step penyanyi itu dari penyanyi ulang tahun, kawinan, 17 Agustusan, terus festival gitu kan, pelan-pelan sampai kalau beruntung akhirnya ketemu pencari bakat, ya kan? Ketemu produser. Terus sama prosesnya bikin contoh vokal, terus difoto pakai rok agak-agak mini kayaknya begini gitu. Terus abis itu oke, memenuhi syarat rekaman. Oh gitu. Kayak gitu. Sukses kan, sempat sukses album lo? Lumayan sih. Ya awal karir lumayan ya, buat start lu lumayan. Terus nah sampai satu titik lu berubah kan, image lu itu kenapa tuh? Bisa diceritain nggak start dari? Karena sebenarnya gue sendiri biarpun dulu kuliah terus sekolah SMA, musik tetap berjalan kan. Artinya kalau misalnya kita secara tidak langsung belajar musik, lama-lama berkembang terus juga ketemu komunitas berkesenian kayak potlot gitu, yang masing-masing orang punya visi tentang musik gitu loh. Karena bergaul lama-lama kita kan akhirnya brainstorming lah satu sama lain, akhirnya kebentuk sikap kita dalam bermusik gitu loh. Nah akhirnya tahun 93 setelah 3 tahun aku bergaul sama teman-teman potlot, tahu gitu loh, oh ternyata berkesenian tuh kayak begini gitu. Jadi itu banyak sekali deh pelajaran yang bisa diambil. Artinya kayak kalau bisa seorang penyanyi bikin lagu sendiri gitu loh. Karena itu kan sebenarnya kan nyanyi kan ekspresi kan gitu loh. Apa yang kita rasain gitu loh. Yang paling tahu kita gitu. Jadi alangkah bagusnya kalau kita bisa mengekspresikan apa yang ada di diri kita, kasih energi, orang-orang nyerap energi kita, jadi timbal baliknya tuh asik banget, bagus gitu loh. Jadi dengan kata lain potlot yang banyak bentuk lo waktu potlot, itu ya. Terus sampai lu drastis berubah image gitu, gimana perjalanannya? Ada seru-serunya nggak? Sebenarnya kalau menurut gue nggak terlalu drastis. Artinya pada tahun 90 yang lady rocker itu, yang rambutnya sasak, lady rocker, macan gitu. Itu karena yang ngebentuk kan produser kan. Dulu kan ada stereotype gitulah kalau penyanyi zamannya dulu JK Records gitu kan. Ada zaman-zaman yang misalnya cakep, cantik gitu. Penyanyi harus cantik, suara nanti bisa diakalin gitu. Terus ada stereotype lady rocker, wah harus macan, harus garang gitu kan. Nah, begitu di potlot yang paling penting di situ aku bisa punya sikap gitu loh, jadi diri sendiri gitu loh. Jadi begitu tahun 93 Cuma Hayalan itu awalnya awal karir gue sebagai seorang penyanyi yang be yourself lah gitu loh, yang aku maunya begini ya udah gue jalanin gitu. Banyak inspirasinya dari mana aja tuh, Pi? Nongkrong.
artinya nongkrongnya tuh nggak cuma sekedar nongkrong hahaha hihi gosip, enggak gitu loh. Nongkrong pelan-pelan kita ngobrolin sesuatu, kita discuss, terus kita maknain, kita endapin, kita keluarin. Favorit lo yang dari luar-luar ada nggak yang adopt ke diri lo sendiri? Banyak, kayak Sting, terus Johnny Mitchell, Carole King juga, terus Lenny Kravitz, Tracy Chapman, Sheryl Crow, Alanis Morissette yang barunya, Jewel juga asik. Banyak ya. Terus lagu-lagu lu nih kan kayaknya banyak yang berbau inilah kritik sosial, yang mudah banget ditangkap sama masyarakat, makanya orang mengenal lu sebagai seorang Opi yang sekarang gitu. Itu tuh kenapa tuh? Sebenarnya awalnya sih nggak ada konsep ya, justru konsep ada setelah album jadi baru tahu oh konsepnya gini. Kalau orang kan konsep dulu gitu, jadi pas bikin lagu, pas bikin lirik bener-bener spontan gitu. Jadi apa yang jadi kegelisahan kita tuangin ke lirik gitu. Terus sebenarnya kalau dibilang banyak lagu kritik sosial enggak juga, artinya setiap bikin album pasti ada porsi-porsi tertentu gitu loh. Jadi kayak misalnya porsi cintanya segini, ada bicara sosial berapa persen, terus yang rock and roll-nya berapa persen, yang ininya berapa persen, itu ada gitu loh. Yang ngomongin tentang perempuan ada gitu loh. Terus kalau misalnya kok toh akhirnya jadi easy listening atau bisa diterima di masyarakat, karena mungkin gue tulus aja ya ngungkapinnya tuh nggak terlalu nggak berusaha jadi beban gitu loh, jadi seringan mungkin gitu loh, seadanya aja gitu loh. Terus ini kan lo dikenal kayak penyanyi yang low profile lah, deket sama orang. Low profile dan low profit. Gitu. Low profit. Iya. Terus lo dalam perjalanan kali lo sekarang kelihatan udah mulai concern dengan masalah perempuan. Itu tuh kenapa tuh, bisa diceritain nggak perjalanannya kenapa bisa sampai ke situ? Kan lo isu-isu kayak kemarin kan lo aktif juga di Suara Ibu Peduli seperti itu kan. Itu apa? Ya kalau sekarang gue lagi sama anak-anak jalanan. Sebenarnya thanks God. Ya artinya gue sendiri kepingin label, kalau orang kan bilang selebritis, sedang bilang artis gitu ya. Kalau gue itu nggak mau jadi bumerang gitu, artinya label itu, labelitas sendiri buat gue jangan jadi sesuatu yang justru bikin kita terjebak di dalam. Jadi justru kita bikin tembok, gue penyanyi nih, lo orang biasa atau orang awam. Kalau gue justru melihat ini justru harus dipergunakan positif, artinya gue punya keberuntungan karena dengan profesi gue orang-orang banyak dari yang atas sampai yang bawah bisa kenal gue. Artinya kalau misalnya gue masuk ke bawah itu juga mereka nggak ada jarak sama gue gitu loh. Jadi itu luar biasa loh, bisa bersentuhan langsung, bisa ngobrol langsung, itu buat gue gila. Itu pengalaman yang luar biasa banget gitu. Jadi gue sendiri, profesi gue merupakan keberuntungan dari Tuhan yang terima kasih banget gitu. Jadi bukan justru bikin pagar, gue artis nih, gue nggak, justru gue mempergunakannya secara ke bawah gitu. Lu belajar dari pengalaman lu dengan bergaul dengan dari mulai masyarakat yang paling kelas menengah ke atas sampai yang ke bawah, kan pasti banyak pengalaman dong dari. Terus sekarang lu tahu sendiri isu narkoba, apalah semua AIDS lah yang sekarang udah ke remaja, apa pendapat lu soal itu? Kalau narkoba sebenarnya kan fenomena sosial sama juga dengan prostitusi kan gitu ya. Jadi menurut gue hampir di setiap negara pasti ada gitu fenomena ini, dan kayaknya kalau dituntas 100% itu mustahil gitu. Jadi pasti ada gitu. Di Amerika sendiri, negara yang besar ya kan, itu juga nggak mempan kan. Jadi minimal dikurangi. Nggak ada. Ini yang paling lengkap lah ya. Ini tuh
Ini adik gue udah merit, gue belum. Lu dulu. Nia dulu kali ya, udah kebelet. Yo, itu minyak belet tuh. Kakak-kakak lu nggak ada yang jadi seniman? Ya, satu keluarga nggak ada. Lu bener asli Jakarta? Nyokap bokap Padang. 5 bersaudara ya? Cewek semua? Satu-satunya? Terus di IKIP musik, terus ISIP, terus Gunadarma, terus Pancasila. Banyak ya. Jadi gue gelarnya Opi Andaresta ST. Buat ngisi waktu tuh nggak? STMA ya? Apa? Mahasiswa abadi. Sekarang ini bener-bener dong serius lah vokal. Punya juga, kayak dulu cewek Ejay. Cuman gue kan udah dapet apa namanya formnya dari MIT. Gila lu bisa. Di kedutaan India. Sama siapa? Anuradha itu? Cewek ya? Namanya Anuradha Meru. Dia tuh koreografer berkeliling dunia. Oh iya, yang pakai kacamata gini kan? Gue sih manggilnya siapa ya namanya? Dan kebudayaan kedutaan India ngundang kita. Ya. Oh gitu. Terus karena gue nggak sempat wawancara, gue ke rumahnya waktu itu. Rumahnya di mana? Kuningan? Oh bukan berarti. Cantik banget tapi menarinya. Kapan itu? Itu November deh. November kemarin? Akhir, November kemarin? November akhir. Dia bawain tari klasik India 8. Berarti gue matiin dulu. Apa ya? Hah?
I've got a blues. I've got a blues. When I feel alone. Feel so lonely. Feel so lonely. I've got a blues. Blue, 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 blue. Well, someone would come to me. Please, I got a blues. Hey, 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 hey. Jadi ini sebenarnya kalau orang hitam mereka kan nyanyi main harmonika gitu ya, bluesnya Aborigin pakai ginian gitu. Jadi pas lagi mereka jatuh cinta, pokoknya pas mereka mainin mereka trans. Jadi ini komunikasi batinnya mereka gitu loh. Aborigin kan tertekan gitu kan. Terus kalau misalnya mereka pain, mereka lagi jatuh cinta atau gimana, mereka maininnya pakai ini. Terus mereka maininnya tuh circulating breath gitu loh. Jadi terus-terusan aku nggak bisa sih. Jadi terus mainin terus. Gue waktu beli diajarin. Cuman gue belum bisa circulating breath. Nama alatnya apa sih? Didgeridoo. Oh, Didgeridoo. di Jamiroquai kan pakai ini kan, ada kan lagu Didgeridoo. Lenny Kravitz. Ya begitulah. Asik lagi. beratan mana sama trompet? Enggak, ini kan kayu. Enggak, maksudnya pernapasannya. Kayak susahan trompet deh. Kalau trompet kan soalnya kan keras. Ya pokoknya ada teknik nafasnya sih. Begitu. Lu belum pernah sih pakai ini ya? Apa? Belum. Karena gue belum bisa circulating breath. Oh, ini udah kendor sih. Ntar dulu. Ini soalnya fals. Gitar? Enggak sih, cuman ini yang gampang ya. Kenapa menjahit, Bu? Enak lagi. Baju sendiri juga? Iya, lucu. Dikit lagi terus kelar tapi. Ini yang bikin nih. Iya dong. Kalau lagi nyari inspirasi,
Enggak juga, ya kadang-kadang kan kita pengen ngerjain sesuatu yang bener-bener di luar musik kan gitu. Iya. Biar nggak suntuk ya. Oke ya, gue taruh lagi. Begitulah kerjaku. Tapi sih, Pi, gila itu Tuner. mudah banget. Jadi buat ngecun, soalnya ini apa namanya, senario udah lama terus diganti tapi belum gue ganti. Lu nggak takut tinggal sendirian, Pi? Berdua lagi ya. Maksudnya, Enak lagi. iya. Pertama sih emang itu ya, cuman kalau lo udah dapet buat diri kita tuh banyak gitu loh, space-nya banyak banget. Lu pulang kerja, gue biasanya, ini favorit gue, kursi brek, pasang Carole King, terus kadang-kadang gue minum bir, terus nonton TV, enaknya. Kayak wah, enak lagi. Enggak, maksud gue, lo adalah orang yang sebenarnya sebelum lo jadi JB mungkin gadis kecil berlari sana kemari, tak peduli gaunnya tersingkap angin, dia ingin terbang, dia ingin bebas melihat semua warna-warni dunia. Gadis kecil ingin tahu segalanya, mencari jawaban yang masih tanda tanya. Dia buka mata dan buka telinga, melihat semua kepincangan dunia. Kebebasan yang diingini adalah tidak menggunakan papan nomor di dada, berbuat ikuti kata hati tanpa beban aturan. Gadis kecil mengalir ikuti arus, susuri panas dan dinginnya dunia. Dia terus terbang bagai bidadari, menaburkan bintang, ciptakan keajaiban. Biarkanlah dia mengejar mimpinya, biarkan kulitnya jadi hitam biru. Pertanyaan aku lupa. Udah. Itu kan udah pakai clip on ya? Iya, tadi arti Ramadan buat lu, Pi, apa sih? Bisa dijelasin ya? Ramadan. Gue dapet apa namanya? Pengalaman batin yang buat gue ini apa ya? Ya anugerah lah ya. Waktu beberapa tahun yang lalu setiap datang Ramadan pasti mengeluh kan, wah besok puasa nih gitu. Jadi sekarang makan sepuas-puasnya deh gitu, atau nggak ngapain deh sepuas-puasnya gitu. Karena Ramadan tuh kayaknya bikin batasan gitu, jadi bikin kita nggak bebas gitu. Tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir gue akhirnya tahu dan bisa merasakan yang namanya marhabannya Ramadan gitu. Jadi seneng banget kalau bulan Ramadan gitu. Jadi tahu. Thank you. Apalagi foto yang ini udah belum? Yang lihat. Ini juga Jay yang foto. Jay.